yaitu bagaimana tingkat kepercayaan Gen Z ataupun generasi milenial terhadap sistem politik ataupun proses pilkada, khususnya di Kabupaten Kuningan. Yang akan memiliki pemilih generasi X dan ini 50%. Saya hitung sampai 50 sampai dari 17 tahun sampai 55 tahun. Ini hampir 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi kita bersama KPU Kabupaten Kuningan dalam podcast KPU Kabupaten Kuningan. Perkenalkan, saya Noval, CPNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan, dan dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini telah hadir orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pengajar sekaligus direktur dari Jamparing Research atau Jaringan Masyarakat Pembelajar Kuningan, yaitu Bapak Topik Ofirson, MSI MPD, yang biasa disapa Kang Topik. Nah, Kang Topik barangkali bisa say hi dulu ke kamera, menyapa para penonton dan pendengar sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mendapat undangan dari KPUD Kabupaten Kuningan untuk bincang-bincang diskusi seputar ya kepemiluan gitu ya, Om. Mudah-mudahan bisa disimak dan bermanfaat informasinya. Terima kasih. Nah, Kang Topik ini memiliki pengalaman yang panjang ya, di dunia pendidikan dan juga aktif di Jamparing, ya, Jamparing Research, di dunia riset, di dunia penelitian. Nah, dan dengan pengalaman-pengalamannya itulah yang kemudian menghantarkan Kang Topik mendapatkan berbagai penghargaan sempat ya. Dan juga banyaknya pengalaman Kang Topik ini dalam bidang ini khususnya tentu sangat relevan dengan tema podcast kita pada saat ini, yaitu strategi melek pemilu dan pilkada. Gitu. Nah, Kang Topik dan teman-teman sekalian, kita mengetahui bersama bahwa dalam beberapa tahun ke depan Indonesia diprediksi akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana angka populasi masyarakat usia produktif itu lebih tinggi dibandingkan masyarakat usia non produktif. Artinya ini menjadi sebuah peluang besar, potensi besar untuk kemajuan bangsa kita, khususnya bagi generasi milenial dan generasi Z yang akan menjadi pemeran utama di dalam hadirnya momentum bonus demografi ini. Nah, dalam konteks ini, salah satu variabel pentingnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, generasi Z maupun generasi milenial, dalam memanifestasikan nilai-nilai demokrasi itu, yaitu melalui pemilu dan pilkada tentunya. Nah, namun realitanya masih banyak di lapangan kelompok-kelompok dalam generasi muda ini yang masih bersikap skeptis nih Kang, bersikap apatis, dan juga tampak semacam ada perbedaan antusiasme sambutan antara pemilu dan pilkada ini. Nah, lantas timbul sebuah pertanyaan bahwa apakah suara generasi muda ini sudah menjadi dapat dikatakan sebagai kekuatan yang disegani atau masih dianggap sebagai giant sleeping voter yang sulit dibangunkan. Yaitu, nah tentunya hal ini akan sangat tepat jika kita diskusikan bersama dengan Kang Topik yang akan memberikan insight yang luar biasa di dalam podcast kali ini. Nah, di dalam segmen utama kali ini saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu Kang Topik, yaitu bagaimana tingkat kepercayaan Gen Z ataupun generasi milenial terhadap sistem politik ataupun proses pilkada, khususnya di Kabupaten Kuningan. Baik, saya mulainya dari mana ini ya? Jadi kaum milenial memang bonus demografis itu boleh dikatakan seluruh Indonesia, nasional. Dan Kabupaten Kuningan juga akan mengalami hal ini. Kabupaten Kuningan juga akan menikmati bonus demografis. Karena saya lihat data terakhir itu milenial sampai usia 40 tahun itu di Kabupaten Kuningan hampir sudah mencapai 50% jumlahnya. Jadi memang penting ketika kita harus memberikan pendidikan politik, demokrasi kepada kaum milenial supaya nanti
mereka tidak skeptis terhadap politik. Nah, memang ada fenomena ketika hasil produk dari politik, misalnya anggota dewan atau pemimpin suatu daerah, pemimpin negara, dan seterusnya, tidak mencerminkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ketika produk politik tidak memenuhi keinginan masyarakat, maka bisa muncul ketidaksukaan dari kaum milenial ini terhadap politik lagi. Gitu. Jadi di Kabupaten Kuningan, saya pikir masyarakat masih cukup bagus kalau angkanya masih di atas 60%, partisipasi pemilihnya masih bagus lah, walaupun itu masih sangat kurang gitu ya. Bagusnya memang ya 90% ke atas lah partisipasi pemilih. Nah, tentu ini perlu dibekali dan diedukasi bahwa politik itu penting karena memang nanti melahirkan pemimpin-pemimpin negara ini. Gitu. Nah, hal ini berkaitan juga Kang Taufik dengan pertanyaan berikutnya, itu menurut penelitian Kang Taufik tentunya, apa yang membentuk persepsi politik generasi muda atau pemilih muda dalam pilkada khususnya di Kabupaten Kuningan? Ya, Kabupaten Kuningan memang sangat unik. Jadi banyak sekali masyarakat yang urban juga ke kota gitu ya, mencari pekerjaannya di luar Kabupaten Kuningan. Nah, salah satu faktor yang nanti mempengaruhi bagaimana partisipasi dalam dunia politik khususnya di Kabupaten Kuningan. Nah, masyarakat Kuningan sebetulnya sangat antusias kalau sudah datang tahun-tahun politik. Sudah sangat antusias ketika tahun politik, masyarakat memang berpesta pora, pesta demokrasi gitu ya. Nah, namun lagi-lagi saya khawatir fenomena akhir-akhir ini, tahun-tahun ini, ketika nanti pemimpin-pemimpin yang lahir dari hasil kontestasi politik ini tidak mampu memberikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, sehingga ada ucapan-ucapan, anekdot-anekdot dari kaum milenial yang sudah tidak suka lagi terhadap aktivitas politik, pemilu, pileg, pilkada gitu ya. Karena memang yang dihasilkannya seperti ini. Maka menurut saya menyarankan kepada semua pemimpin-pemimpin di semua level pemerintahan, termasuk juga anggota dewan, sekarang ini eranya era layanan publik. Bagaimana pemerintah, eksekutif, legislatif, termasuk yudikatif mampu memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat dan mampu mencerminkan performan atau kepribadian yang positif dalam rangka mendukung dan pro terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tumbuh lagi kepercayaannya. Ketika pemimpin dan anggota eksekutif legislatif pro kepada masyarakat, nanti masyarakat akan memahami bahwa penting sekali memilih pemimpin yang tepat, maka masyarakat akan cenderung terjun dan berpartisipasi dalam kontestasi atau dunia politik. Gitu. Jadi memang kuncinya bagaimana kita bisa memberikan apa yang menjadi ekspektasi masyarakat, kita kabulkan. Jangan sampai semuanya terjadi di luar ekspektasi, setelah jadi kok jadi begini gitu. Ya, berarti Kang Taufik tadi sedikit menyinggung terkait dengan faktor figur kandidat di sana. Itu yang mana faktor figur kandidat tersebutlah yang menarik Gen Z atau menarik generasi muda ini dalam menentukan sikap politiknya. Nah, kira-kira seberapa besar faktor itu? Figur kandidat itu sangat dominan. Sangat dominan. Dahulu itu sebelum era reformasi, partai politik yang sangat luar biasa dominannya dalam menentukan ini ya, kontestasi di dunia politik. Tapi sekarang figur kandidat itu sangat penting sekali. Karena memang masyarakat akan mempelajari rekam jejak kandidat, kemudian melihat figur dari mulai A sampai Z itu dianalisa. Gitu. Bahkan suka ada kajian-kajian menganalisa figur ini. Gitu. Sehingga dalam kontestasi politik figur kandidat itu penting, sangat penting. Bahkan muncul ide-ide dari partai politik
untuk menaikkan rating partai tersebut, mencarilah, merekrutlah figur-figur artis gitu ya, yang sudah populer dan lain sebagainya, yang disukai masyarakat, karena memang kajian figur itu sudah diakui oleh partai politik. Nah, jadi figur itu sangat penting, luar biasa. Kembali lagi di Kabupaten Kuningan juga demikian, gitu ya. Figur kandidat menjadi salah satu yang menentukan kemenangan partai politik atau pengusung calon gitu ya, sehingga masyarakat memang sudah, ketika sudah mengenal figur kandidat tersebut, maka partai politik tidak terlalu capek bekerja. Begitu, saya kira. Nah, berarti ada keterhubungannya, ada konektivitas antara si kandidat dengan si pemilih, ya kan? Dan Betul. Di era sekarang yang serba digitalisasi, media sosial ini jadi salah satu instrumen yang krusial. Kira-kira seberapa besar pengaruh media sosial dalam konteks itu, Kang Topik? Nah, ini luar biasa lagi, karena memang zamannya sudah berkembang, sudah masuk era media sosial. Ini sudah harus benar-benar menjadi kajian yang mendalam, bagaimana semua politisi, semua partai politik, semua calon dan lain sebagainya mampu memberdayakan dan mengoptimalkan, memaksimalkan media sosial. Sekarang media sosial itu seperti menjadi pengendali massa, pengendali suatu fenomena dan lain sebagainya. Ini media sosial. Karena memang media sosial itu sebetulnya isinya adalah rakyat. Isinya masyarakat di situ. Rakyat yang hadir selama ini ketika tidak ada media sosial, suara rakyat itu tidak bisa terdengar. Tapi dengan adanya media sosial, rakyat sedang berada di mana, suaranya bisa terdengar. Nah, jadi media sosial ini menjadi variabel yang sangat penting untuk kemudian menjadi pertimbangan, kajian, bagaimana caranya bisa memberdayakan, memaksimalkan media sosial ini. Penting sekali, bahan kampanye dan lain sebagainya, udah pokoknya ini luar biasa. Dan yang berbahayanya, setiap informasi yang tidak benar, kalau disuarakan oleh banyak orang, itu bisa jadi benar. Gitu ya. Kemudian ini yang berbahaya, sehingga banyak sekali fenomena kejadian-kejadian kemarin yang hal-hal buruk yang tidak kita harapkan karena efek dari adanya media sosial. Gitu. Berarti media sosial ini seperti pisau bermata dua ya, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, ya, tergantung bagaimana kebijaksanaan kita dalam menggunakannya. Nah, di tataran masyarakat ternyata masih banyak nih Kang yang memiliki anggapan bahwa tugas sebagai warga negara itu selesai setelah mencoblos, selesai setelah memilih saja. Nah, padahal menurut hemat saya banyak peran lain yang justru lebih krusial setelah masyarakat mencoblos. Itu bagaimana memastikan orang yang dipilihnya itu memperjuangkan aspirasi konstituennya. Nah, lantas pertanyaannya berkaitan dengan media sosial tadi, peran seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemilih muda atau oleh generasi muda dalam mengawasi pemimpin yang dipilihnya, khususnya melalui instrumen media sosial gitu. Oke, instrumennya media sosial ya. Jadi gini, masyarakat dan figur yang dipilihnya, gitu ya. Kita bicara begitu. Nah, ketika selesai memilih, masyarakat menganggap tugas dan kewajiban di dunia pemilu sudah selesai, gitu ya. Nah, tetapi sekarang masyarakat sebetulnya sudah mulai sadar. Ketika yang dipilihnya kemudian tidak sesuai harapan masyarakat, itu masyarakat sekarang ini sudah mulai menyampaikan kritik, pesan, atau bahkan mungkin hujatan, begitu ya, melalui media sosial. Ya, padahal kejadian ini diantaranya disebabkan karena setelah dipilih, masyarakat merasa selesai, kemudian yang menang, yang dipilih, yang jadi pemimpin, merasa sudah selesai terhadap konstituennya. Gitu. Seharusnya ketika pemimpin yang sudah dipilih menang didukung oleh masyarakat, maka kemudian figur-figur ini, tokoh-tokoh pemimpin ini harus betul-betul memperhatikan aspirasi konstituennya. Gitu ya, baik dalam pertemuan offline ataupun online melalui media sosial, itu harus terus dibangun komunikasi.
Nah, ketika tidak terbangun lagi komunikasi, masyarakat merasa setelah nyoblos selesai, ini juga pemimpin yang terpilih juga setelah jadi dan menang tidak memperhatikan lagi konstituennya, maka inilah yang akan nanti menjadi ketidaksinkronan antara pemilih dengan yang dipilihnya. Nah, masyarakat sekarang dengan media sosial bisa, kalau tidak bisa ketemu dengan orang yang didukungnya ini, bisa melalui media sosial. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat kita menyampaikan pesan kritik ke siapapun itu dengan narasi-narasi yang cerdas. Narasi-narasi yang cerdas, syukur kalau disertai dengan alternatif solusi. Misalnya menyampaikan pesan kritik kepada figur yang dipilihnya atas ketidaksetujuan dari kebijakan-kebijakan yang ada atau kinerja-kinerja yang buruk misalnya. Sampaikan narasi dengan baik, kemudian sampaikan di bawahnya. Kemudian alternatif solusinya supaya yang dikritisi juga bisa betul-betul sadar. Tidak kemudian kritiknya tajam tapi tanpa solusi ya, sehingga yang pemimpin yang dikritisi itu tidak merasa melakukan hal tersebut. Kritikannya itu dianggap datang dari konstituen orang lain yang tidak mendukung ini, begitu. Jadi itu kritikannya kelihatan banget dari lawan politik. Nah, ini kan yang jadi tidak sehat. Jadi kritikan-kritikan itu memang harus disampaikan dengan data dan narasi yang benar, sehingga yang dikritisi itu sadar, oh iya betul, itu aku, itu ditujukan padaku. Oh dia walaupun dari lawan politik atau bukan lawan politik, tapi karena kritikannya benar, dia akan akui. Jadi ketika kritikannya keliru, telus, narasinya bermuatan politik yang lain gitu ya, udah kebacalah ini nanti yang dikritisinya juga akan santai saja, tidak berefek kritikannya itu, gitu. Berarti memang tetap diperlukan adanya basis data, basis informasi jelas ya, walaupun kita ingin menyampaikan aspirasi ataupun kritik terhadap orang yang telah kita pilih. Nah, yang berikutnya apa yang bisa dilakukan atau apa yang dapat dilakukan oleh KPUD, oleh partai politik maupun oleh kandidat dalam meningkatkan keterlibatan Gen Z maupun Gen milenial nih Kang dalam konteks ini. Nah, ini justru yang menjadi tugas berat KPU. Ini jadi tugas berat sekali karena memang harus masif bagaimana KPU bisa memberikan pendidikan politik kepada kaum Gen Z, kaum milenial. Ini betul-betul harus dilakukan dengan berbagai cara. Kalau podcast ini juga bisa salah satu upaya gitu ya, mensosialisasikan kepada kaum milenial. Juga harus ada kegiatan-kegiatan program-program lain yang dikemas, didesain di lapangan, bagaimana secara roadshow bisa mengkondisikan, menghimpun generasi-generasi milenial dan disampaikan pesan-pesan penting tentang betapa pentingnya keterlibatan generasi muda dalam kontestasi politik. Karena itu akan menentukan pemimpin ke depan. Tidak boleh nanti memilih pemimpin sembarangan atau karena dikasih pemberian yang sedikit padahal figurnya kurang baik. Ini harus diberi edukasi ini pemilih kita ini supaya nanti ke depan Indonesia, Kabupaten Kuningan juga memang pemimpinnya sesuai harapan rakyat gitu. Jadi ini perlu, ini tugas berat ini KPUD Kabupaten Kuningan, tentu dengan berbagai banyak pertimbangan, anggaran dana dan lain sebagainya, tapi ini harus dilakukan. Pendidikan politik itu harus disampaikan kepada generasi muda karena memang generasi muda ini mayoritas belum melek politik. Mereka hanya belajar dari media sosial, informasi-informasi yang itu juga belum tentu benar. Gitu ya. Makanya ini perlu sekali disampaikan bagaimana pendidikan politik itu bisa disampaikan kepada generasi muda. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira jenis konten atau jenis informasi seperti apa yang membuat generasi sekarang itu tertarik terhadap pemilu maupun pilkada? Ini yang bingung, cari ide, desain, jenis-jenis program atau konten apa yang bisa membuat generasi milenial tertarik kepada pilkada gitu ya. Ya. Karena memang kemarin juga saya sempat memprediksi, Jamparing Research itu memprediksi partisipasi pemilih di pilkada itu akan lebih rendah di saat pemilu, pemilu presiden ataupun pileg. Dan kita ditentang. Yang menentangnya tokoh-tokoh yang luar biasa. Justru pilkada ini katanya masyarakat yang urban akan kembali ke daerah karena saking tertariknya pilkada.
Justru prediksi Jamparing nggak begitu. Analisanya ada, dijelaskan oleh Jamparing dan terbukti. Ada penurunan partisipasi. Pilkada ini memang menjadi bodoh amat oleh masyarakat kita yang di kota tetap tidak mudik gitu ya. Nah, konten apa, desain apa, program apa yang bisa dilakukan oleh KPU untuk generasi muda gitu ya. Saya pikir ini mencari idenya susah karena memang semua jenis upaya harus dilakukan. Seperti penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak muda di KPU. Itu bisa dikemas dengan berbagai cara gitu ya. Nah, kaum milenial yang bisa disasar dengan mudah itu adalah pelajar yang sudah masuk usia 17 tahun atau 16 tahun, atau kalau tahun politik sekitar 2029, maka di 2026 yang usianya 15 atau 14 tahun itu bisa disasar juga. Artinya sudah mulai bisa dari mulai siswa SLTP kelas 3, kelas 9, kemudian SMA, semua jenjang kelas 10, 11, 12 itu sudah mulai disasar. Kenapa ini lebih mudah? Karena mereka sudah berkoloni, lingkungannya sudah jelas di sekolah. Gitu ya. Jadi salah satu desainnya bagaimana KPU bisa roadshow ke lembaga-lembaga pendidikan SLTP, SLTA untuk memberikan edukasi tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada atau dalam pemilu. Gitu ya. Ini bisa. Nah, yang agak sulit memang menyasar kalangan pemuda yang berada di masyarakat secara umum. Kalau mahasiswa mungkin salah satu yang berada di masyarakat tapi sebetulnya masih bisa dikondisikan dengan kerjasama dengan perguruan tingginya, gitu ya. Jadi KPU bisa dengan SLTP, SLTA, perguruan tinggi menyampaikan semua edukasi-edukasi tentang pentingnya partisipasi pemilih dalam kegiatan pemilu dan pilkada. Nah, itu salah satu mungkin yang bisa dilakukan. Kalau mau program-program lain juga banyak, idenya banyak yang bisa digali, kita gali gitu ya. Tapi saya pikir kembali ke KPUD. Kita apalagi tahun-tahun sekarang ada efisiensi anggaran, nggak tahu nanti tahun 2026, 2027 akan seperti apa. Tapi mudah-mudahan bisa lah dengan berbagai keterbatasan, kita juga bisa menggunakan media sosial. KPUD juga bisa menggunakan media sosial, ya semua platform bisa kita pakai supaya semua edukasi-edukasi, materi-materi tentang pentingnya partisipasi generasi milenial dalam pemilu atau pilkada itu bisa tersampaikan. Gitu. Berarti memang diperlukan adanya kolaborasi seluruh lapisan barangkali ya yang dilakukan untuk melakukan pendidikan politik, dan terlebih itu harus juga kita jemput bola barangkali begitu ya kepada masyarakat, langsung menyentuh pada siswa dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut penelitian Kang Taufik tentunya langkah konkret seperti apa yang paling penting untuk membuat generasi muda ini atau pemilih muda ini dapat lebih tertarik dan sekaligus juga memiliki kepercayaan untuk dapat berpartisipasi pada pilkada-pilkada mendatang? Langkah konkret bisa dimulai dengan menyampaikan informasi tentang pentingnya peran seorang pemimpin daerah. Kalau kita bicaranya pilkada, ya, dari tadi kita bicaranya pilkada, oke, saya tarik ke Kabupaten Kuningan lah. Sampaikan kepada generasi milenial bahwa pemimpin di daerah ini mempunyai kekuatan penuh bagaimana nanti bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai harapan rakyat. Nah, pentingnya pemimpin ini karena kekuatan, kewenangan, dan kebijakannya, sehingga generasi muda harus paham dan harus tahu siapa yang nanti bisa dijadikan pemimpin di daerah ini. Nah, karakter figur yang seperti ini bisa diawali disampaikan ke generasi muda, supaya nanti generasi muda tertarik saat pilkada. Jadi ketika pilkada ada beberapa figur, mana nih yang dikaji, mana yang bisa membawa Kabupaten Kuningan menjadi lebih baik. Ketika generasi muda sudah punya analisa, kajian, dan kesimpulan, maka dia akan tertarik berpartisipasi pada saat kontestasi pilkada. Gitu. Salah satunya itu, salah satu bahannya, materinya. Jadi kita sampaikan pentingnya pemimpin. Nah,
2029 ini luar biasa. Kabupaten Kuningan akan memiliki pemilih generasi XYZ ini 50% lebih. Saya hitung sampai dari 17 tahun sampai 55 tahun, ini hampir 70% jumlahnya. Jadi usia produktif di tahun 2029 ini memang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan. Data terakhir saya lihat di BPS gitu ya. BPS itu saya coba hitung mulai usia 15 tahun sampai 55 atau bahkan sampai 60, kalau sampai 60 itu bisa 80% jumlahnya. Ini sangat luar biasa. Dan yang banyaknya milenial sampai usia 40 tahun saja ini sudah 50%. Ini sudah 50%. Jadi generasi muda ini akan menjadi faktor yang sangat dominan dalam menentukan siapa pemimpin yang akan datang nanti. Maka saya sih menginformasikan saja calon-calon kandidat yang mau kontestasi 2029. Dekati generasi muda, sentuh generasi muda, generasi milenial, sentuh mereka, karena jumlahnya luar biasa Kabupaten Kuningan. Ya, jadi tadi Om saya sampaikan figur-figur pemimpin, pentingnya kepala daerah dalam mengeluarkan kebijakan, begitu kuatnya kewenangannya, gitu ya, kewenangannya kepala daerah, sehingga nanti kebijakan-kebijakannya akan pro rakyat atau tidak. Ini bisa materi-materi ini bisa disampaikan kepada generasi muda supaya nanti generasi muda tertarik. Ya. Siapa yang akan mereka tentukan untuk pemimpin di Kabupaten Kuningan begitu. Baik. Nah, yang terakhir ini tidak berupa pertanyaan nih Kang Topik, tapi berupa pesan-pesan barangkali yang ingin Kang Topik sampaikan atau closing statement barangkali kepada seluruh lapisan, ya, baik itu dari calon pemilih, penyelenggara pemilihan, lalu juga ada pemimpin daerah atau calon pemimpin daerah lainnya. Kira-kira apa pesan yang bisa disampaikan? Baik, Indonesia sudah mulai masuk kepada dunia modern, dunia ilmu pengetahuan, di mana urusan politik saja sekarang sudah menggunakan instrumen-instrumen ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Semua hal termasuk dalam dunia politik, memilih bupati, memilih anggota dewan, itu harus sudah berbasis ilmu pengetahuan. Tidak menggunakan praktek-praktek yang normatif seperti yang sudah seperti tahun-tahun ke belakang, tetapi sekarang sudah menggunakan data, sudah menggunakan kajian, analisa dan lain sebagainya. Ini sudah pemilu cerdas kalau menurut saya. Kami ini bahasanya ini pemilu sebetulnya harus sudah dilakukan secara cerdas. Karena sekarang ilmu pengetahuan itu sudah bisa memprediksi. Ada alat yang bisa memprediksi ini menang atau tidak, gitu ya. Beberapa riset kami sudah memberikan bukti, sudah menunjukkan bukti-bukti. Beberapa pengalaman kami sudah menyampaikan informasi dirilis secara umum, gitu ya. Tidak hanya datanya diberikan kepada klien saja, tetapi kepada masyarakat umum. Ini prediksi kami. Itu ilmu pengetahuan sudah menjadi bahan modal dasar dalam kontestasi politik. Maka dari itu saya menghimbau kepada semua masyarakat, semua calon-calon pemimpin, dan semua tokoh-tokoh politisi dan masyarakat luas pada umumnya, sekarang sudah dunianya cerdas. Jadi berpolitik sekarang harus sudah menggunakan infrastruktur ilmu pengetahuan. Itu saja barangkali dari saya. Baik, sangat luar biasa sekali para penonton setia podcast KPU Kabupaten Kuningan dari apa yang telah dipaparkan oleh Kang Topik tadi. Nah, teman-teman semua, dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa pemilu dan pilkada bukan hanya sekedar urusan politik, tetapi juga cerminan dari masa depan bangsa. Partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, menjadi kunci agar demokrasi kita tetap hidup dan bermakna. Nah, generasi muda punya ide, punya keberanian untuk membawa perubahan, tapi semua itu akan sia-sia kalau kita apatis dan kita tidak peduli terhadap hak pilih kita sendiri. Nah, karena demokrasi yang kuat lahir dari rakyat yang peduli. Dan masa depan Indonesia ada di tangan kita semua, terutama kalian, para pemilih muda. Terima kasih kepada Kang Topik yang sudah berkenan hadir dan memberikan insight yang sangat luar biasa dalam episode podcast kita kali ini. Terima kasih juga kepada para penonton atau pendengar yang sudah menyimak episode kali ini.
Jangan lupa follow berbagai kanal sosial media KPU Kabupaten Kuningan dari mulai Instagram, X, Facebook, maupun YouTube agar tidak ketinggalan informasi-informasi kita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.